Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas rezeki dan jodoh pria weton lahir Senen Pon. Adalah salah satu panduan dari para leluhur agar dapat keberuntungan dalam membina rumah tangga yang harmonis tanpa ada unsur mendahului kehendak Tuhan. Semata murni ilmu titen atau mencermati yang disampaikan kepada anak cucu dari generasi ke generasi agar dapat kebekjan dalam membina keluarga harmonis dan bahagia, insya Allah. Saudara-saudara semua, sebelumnya kita bahas dulu perwatakan secara umum pria berweton lahir Senen Pon adalah sosok yang keras hati dan pemberani. Ini saudaraku, jadi orangnya keras, bahkan cenderung ngeyel ini ya, dan mudah tersinggung. Ini yang harus betul-betul dikendalikan, diwaspadai buat pria berweton Senen Pon. Pemberani betul, tidak takut apapun yang menghalangi ataupun sedang dihadapi dalam permasalahan hidup. Apalagi posisi di sini boleh dikatakan posisi yang benar ya, dalam kondisi benar, sama sekali tidak ada takutnya. Halangan apapun akan dihadapi oleh pria weton lahir Senen Pon ini. Pandai mengemban amanah. Betul-betul apabila dapat amanah, pesan, ini benar-benar dijalankan dengan semestinya dan bertanggung jawab. Ini kelebihan dari pria berweton Senen Pon. Misalkan contoh, ada orang mau meninggal, sebelumnya memberikan amanah kepada pria weton Senen Pon ini. Secara otomatis ini akan dipikirkan, direnungkan, dan secara otomatis juga apabila sudah bilang sanggup, ya saya akan mengemban amanat itu, ini betul-betul dijalankan oleh yang bersangkutan dengan baik. Itu seperti itu ya. Belas asih pada orang yang susah atau kesulitan, ini khususnya dalam hal kemiskinan istilahnya. Jadi sangat belas asih kepada orang-orang fakir, miskin, dan duafa. Ini hampir kebanyakan juga saudaraku ya. Pria berweton lahir Senen Pon ini bila lihat betul-betul ini miskin luar biasa, misalkan seperti itu, tersentuh dalam hatinya. Meskipun yang bersangkutan ini nggak punya uang istilahnya ini rela, ini korban ini, entah bagaimana caranya untuk membantu kesulitan orang miskin tersebut yang dilihatnya. Ini yang betul-betul sangat peka di balik kekerasan hatinya, tersimpan jiwa yang belas asih. Nah ini mudah putus asa. Memang dia keras, pemberani, tapi kalau sudah dipres berulang kali ini gagal. Ini putus asa saudaraku. Putus asa. Jadi yang harus dipikirkan, dikendalikan agar lebih berhati-hati lagi, diperhitungkan secara cermat menghadapi permasalahan itu, agar jika mengalami hal yang buntu
atau katakanlah halangan yang berat, jangan sampai putus asa. Selalu ada jalan keluarnya. Dalam hal spiritual, pria Senen Pon ini adalah sosok yang suka bertirakat atau laku prihatin. Dalam agama yang dipeluknya mestinya seperti itu. Jadi senang melakukan ritual ya, barangkali mungkin puasa Senin Kemis ya, atau puasa weton ya, ataupun laku-laku ritual dalam agama yang dianutnya secara khusus gitu. Secara khusus misalkan adalah mendapatkan amanat dari seorang penuntun atau katakanlah ulama atau katakanlah kiai untuk lebih dalam lagi dalam keyakinan ataupun agama yang dianutnya itu diberikan laku-laku ritual yang khusus. Ini dijalankan, ini senang ini. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang harus diwaspadai ya saudaraku. Angkuh dan kurang suka bergaul secara luas. Tak heran teman-temannya sedikit. Keras, pemberani ya, belas asih. Tapi di mata publik ini berkesan angkuh dan membatasi dalam pergaulan ini. Atau kurang banyak temannya. Ini juga harus dipikirkan, direnungkan ya. Betul, memang dalam pergaulan kita harus seleksi dan bisa mengevaluasi pergaulan itu ya. Dan saya juga setuju apabila memang di sekeliling orang yang bersangkutan atau katakanlah orang yang berweton Senen Pon ini, kebanyakan orang-orang parasit barangkali ya, atau orang-orang yang kurang bisa diajak berayan atau diajak hidup yang harmonis. Itu memang lebih baik mengisolir, betul. Hanya diupayakan jangan terlihat ya, atau jangan terlalu menjauh sekali dari pergaulan tersebut agar kita dapat hidup secara aman, damai, tentram ya, dan bisa lebih maju ke depannya. Saudara-saudara semua, satu hal lagi nih ya, hampir rata-rata, ini mohon maaf sekali ya, pria berweton lahir Senen Pon ini, maaf sekali, mata keranjang atau katakanlah di sini cenderung kebanyakan adalah sosok pria yang tidak tahan ya melihat perempuan cantik, meskipun istri di rumah itu jauh lebih cantik, jauh lebih baik. Maaf sekali. Ini pitutur dari para sepuh untuk pria berweton lahir Senen Pon untuk bisa mengendalikan keinginan ataupun nafsu yang berlebihan terhadap perempuan lain. Ini mohon maaf sekali, bersifat mata keranjang. Wajar, bagi saya anggap itu wajar. Hanya saja jangan sampai menghancurkan rumah tangga kita. Wajar laki-laki suka perempuan cantik, saya akui wajar. Jangan sampai menghancurkan rumah tangga kita. Itu saja pesan dari para sepuh kepada saya sekalian dan kepada kesemuanya yang mendengarkan pitutur ini. Tidak hanya cuman pria Senen Pon saja. Pria yang punya weton lainnya pun apabila punya keinginan yang berlebihan dalam hal lawan jenis agar bisa mengendalikan, jangan sampai menghancurkan rumah tangga kita. Seperti itu ya. Saudara-saudara semua, salah satu sifat juga yang harus dikendalikan, diperhatikan adalah pria Senen Pon ini
selalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tidak cermat ini. Jadi apa yang dikerjakan kebanyakan tergesa-gesa dan mengalami kegagalan karena tidak dipikirkan secara matang. Rugi dan laba apabila tindakan tersebut diambil, yang harus dikendalikan juga. Jangan tergesa-gesa dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Selanjutnya, dalam hal pekerjaan, ini kalau lagi senang-senangnya luar biasa, tekun-tekunnya luar biasa, tapi cepat bosan ini saudaraku. Menyukai suatu pekerjaan betul, tapi hanya beberapa waktu saja. Nanti bosan, keluar lagi, cari kerjaan lagi, misalkan seperti itu. Ini yang harus diperhatikan juga buat saudara-saudara yang punya weton lahir Senin Pon. Tekun, tekan. Melakukan suatu pekerjaan itu kita anggap sebagai teken atau tongkat. Tekun adalah ketekunan, ketelatenan, dan ketelitian. Maka akan tekan, akan sampai dengan tujuan yang diharapkan. Ini pesan juga dari para sepuh seperti itu, untuk bisa memotivasi semangat kerja daripada pria berweton Senin Pon tersebut. Selanjutnya saudara-saudaraku, kita bahas dalam hal kerezekian ya. Sosok pria Senin Pon ini adalah sosok orang yang pandai cari rezeki jika serius, jika telaten dalam menekuni pekerjaan tersebut. Banyak teman-teman saya ini yang tanya, Pak, saya kok terus terang saja ini ya, begini-begini saja loh hidup saya. Sudah kemana-mana Pak, saya cari pekerjaan, saya buat pekerjaan, misalkan saya berdagang sembako Pak, terus hancur. Saya berdagang hasil bumi Pak, hancur. Saya berdagang ternak Pak. Saya jawab, berapa lama pekerjaan itu Anda tekuni? Di sini kebanyakan ini tidak lama, pindah lagi. Ini salah satu contoh yang saya sebutkan adalah di kalangan orang saya sendiri atau teman-teman saya sendiri. Saudara-saudara, selanjutnya kita bahas, mohon maaf sekali juga ini, pria berweton Senin Pon, mohon dikendalikan. Ini bukan semua ya, hampir kebanyakan suka membohongi istri. Suka bohong pada istri. Ya silahkan ya, yang namanya manusia ya. Kebanyakan yang sering jadi ribut rumah tangga pria berweton lahir Senin Pon dengan keluarganya atau istrinya ini sampai berantakan. Karena terlalu banyak membohongi istri. Dan si istri merasa dirugikan ini. Kebanyakan seperti itu, akhirnya bubar. Mohon dikendalikan juga ini. Jangan sampai berbohong yang sifatnya di sini sangat vital, merugikan istri atau merugikan keluarga. Ini yang harus diperhatikan ya saudara-saudaraku, pria berweton Senin Pon. Selanjutnya, sebagai bukti cocok perjodohan dengan istri, apabila pria berweton Senin Pon ini menikah dengan pasangan hidupnya, itu akan meningkatkan kerezekian dan kederajatan dari pasangan tersebut.
misalkan A dengan si B, suami istri ini cocok ini akan terus meningkat kesejahteraannya. Jadi meskipun pria Senin Pon ini pintar cari duit, punya aset yang luar biasa, katakanlah seperti itu, ini tidak murni sendiri, tetapi bekerja sama dengan istrinya. Misalkan pada waktu bujangan ini sudah oke ekonominya, asetnya sudah banyak, katakanlah sudah kuat secara ekonomi. Setelah menikah, maaf kata, si istri orang biasa-biasa saja, katakanlah ibu rumah tangga, nggak nyari duit deh. Dia menikah, ini biasanya kalau memang cocok dan jodoh ya, ini meningkat terus meningkat terus. Itu. Ini berarti pasangan tersebut cocok dan jodoh dengan pembuktian kesejahteraan ekonominya, atau katakanlah mungkin pria yang bersangkutan ini pekerja atau pegawai naik jabatannya setelah menikah. Nah, ini berarti cocok dan jodoh dengan pasangan hidupnya, karena selalu mengadakan peningkatan. Ini pembuktian secara umum apabila pasangan yang saudara punyai itu mempunyai kecocokan dan keselarasan dengan weton lahir Anda, Senin Pon. Saudara-saudara semua, arah penguripannya kemana? Dalam karir, cari kerezekian, bahkan bisa juga perjodohan, adalah arah barat dari tempat domisili Anda, itu ke arah barat. Sedangkan untuk perjodohannya adalah wanita yang berweton lahir dengan neptu 8, 10, 12, 14, dan 16. Saya ulangi lagi ya saudaraku. Untuk perjodohan atau pasangan hidup buat pria weton lahir Senin Pon adalah wanita yang weton lahir neptunya berjumlah 8, 10, 12, 14, dan 16. Bagi saudara-saudara yang belum mengerti neptu weton lahir pasangan pria weton Senin Pon ini, silakan saudara lihat pada tayangan video saya Lintang Awak. Tempo hari sudah saya postingkan, begitu komplit itu Lintang Awak. Siapa-siapa saja yang punya weton lahir dengan neptu 8, 10, 12, 14, dan 16, silakan dipilih salah satu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan saudara-saudara semua, sehingga semakin eling dan waspada, bertambah maju di kemudian hari, di masa-masa mendatang, insya Allah. Saudara-saudara semua, saya rasa sekian uraian dari penayaan video ini. Saya mohon maaf ya bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dalam penayangan video ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Salam Rahayu, salam Nusantara.